Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Nah, oke, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi harga pakan yang terus naik ya. Bahkan dalam waktu dekat ini kemungkinan dipastikan bakal naik lagi. Nah, oke, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari Gemak Wareng. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu support channel Gemak Wareng. Bisa teman-teman lihat, saat ini saya berada di kandang yang kedua saya, yaitu berkapasitas 2000 ekor. Akan tetapi ini belum penuh ya, masih dalam proses penambahan kandang dan penambahan untuk pengisian bibit puyuh. Saat ini kandang saya masih saya tutup karena cuaca saat ini sedang hujan ya. Bisa teman-teman lihat, ini posisi hujan. Posisi hujan ya. Di sini saya akan sedikit masukan atau solusi buat teman-teman bagaimana cara mengatasi atau solusi terbaik, karena untuk harga pakan puyuh yang semakin naik terus ya tentunya. Dan untuk harga telur pun juga saat ini harganya masih rendah ya, yaitu di kisaran 175 sampai 180 itu pengambilan dari kandang. Ini lampunya belum saya matikan karena ini kandang saya tutup. Jadi kalau saya matikan nanti kandangnya agak terlalu gelap dan itu tidak baik untuk puyuh. Jadi penerangan itu juga perlu ya teman-teman, bahwa penerangan itu berpengaruh pada si puyuh itu sendiri. Karena kalau gelap itu biasanya puyuh makannya kurang dan minumnya kurang, dan itu bisa berpengaruh pada reproduksi itu sendiri. Bahkan bisa membuat puyuh itu menjadi mandul atau tidak bertelur. Maka teman-teman harus berhati-hati bagaimana memperhatikan penerangan, itu juga harus diperhatikan. Itu termasuk penting ya, dan harus teman-teman perhatikan juga. Nah, di sini ini adalah telur yang belum saya ambil selama kurang lebih 3 hari ya. Karena apa? Karena kemarin itu tengkulaknya itu tidak mengasih tempat untuk telurnya. Entah kenapa, karena harga telur yang sepi atau loyo ini atau bagaimana, saya kurang paham. Akan tetapi kemarin waktu ngambil telur di kandang saya itu saya tidak dikasih tray atau tempat telurnya. Ya mungkin para tengkulak itu kehabisan tray atau bagaimana, saya kurang paham. Karena kalau harga telur seperti ini itu biasanya sering keterlambatan dalam pemberian tray atau wadah telur itu. Mungkin ya nggak tahu lah, itu urusan para tengkulak ya. Tapi pokoknya sering kalau harga telur rendah seperti ini itu tray pasti ada keterlambatan. Nah, dan perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini saya masih bertahan menggunakan pakan pabrikan ya. Bisa teman-teman lihat, ini saya masih menggunakan pakan pabrikan sampai saat ini.
Ini saya kasih pakan full semua. Sebenarnya saya ingin mengganti pakan, tapi ya masih menunggulah kondisi dulu, karena di sini untuk bekatul juga masih sulit ya di daerah saya sini, dan saya berencana ingin mengganti pakan saya menjadi pakan campur untuk mengatasi harga pakan yang semakin naik terus ini. Sebenarnya kalau bisa saya sarankan sih emang bagusan menggunakan pakan pabrikan. Karena apa? Kalau menggunakan pakan pabrikan itu untuk produksi puyuh itu tetap bisa dikontrol atau stabil, karena kebutuhan akan protein dan lain-lain itu terpenuhi, dan untuk takarannya pasti tetap stabil karena itu sudah tertakar oleh pabrikan. Jadi beda dengan teman-teman yang menggunakan pakan campur, itu untuk bahan campur yang berubah-ubah itu juga berpengaruh pada reproduksi puyuh teman-teman. Keuntungan menggunakan pakan pabrikan juga banyak ya, selain telurnya yang besar-besar, cangkangnya juga tebal atau baik ya, dan untuk ukuran telurnya juga besar-besar semua ya, merata maksudnya, bisa teman-teman lihat. Jadi keuntungan menggunakan pakan pabrikan itu seperti itu. Dan untuk masa akhir itu juga berpengaruh ketika teman-teman menggunakan pakan murni pabrikan dan juga pakan campur. Ketika teman-teman menggunakan pakan pabrikan itu masa akhirnya juga bisa jauh lebih lama ya, atau lebih panjang, beda ketika teman-teman menggunakan pakan campur. Biasanya masa akhirnya itu agak lebih cepat. Jadi masukan atau solusi dari saya untuk menekan biaya operasional untuk menghemat, saya sarankan untuk saat ini teman-teman bisa menggunakan pakan campur dulu, enggak apa-apa ya, untuk bisa bertahan lah intinya, karena di masa-masa sulit seperti ini. Bagaimana tidak, karena untuk harga telur yang rendah dan harga pakan puyuh yang terus naik, itu sisa keuntungannya itu sangat sedikit sekali ya. Bahkan mungkin teman-teman tidak mendapat keuntungan sama sekali. Nah, demi bertahan lah intinya, untuk supaya ternak puyuhnya bisa bertahan, solusi dari saya yaitu menggunakan pakan campur terlebih dahulu. Ya enggak apa-apa lah, meskipun menggunakan pakan campur itu sebenarnya menurut saya kurang baik, tapi demi mempertahankan usaha ternak puyuh kita supaya bisa bertahan melewati masa-masa sulit seperti ini, saya sarankan menggunakan pakan campur dulu lah. Untuk cara mencampur itu saya sarankan teman-teman menggunakan metode tahapan ya, jangan langsung memberikan langsung banyak. Contohnya ketika mau pemberian awal itu sebaiknya diberikan bekatul 5 kilo dulu. Itu bekatul saja ya. Satu karung perbandingan satu karung 50 kilo itu diberikan bekatul 5 kilo. Setelah nantinya habis pakannya, nanti diberikan lagi pakan campur menggunakan bekatulnya 10 kilo dan konsentratnya 2 kilo. Dan untuk mineralnya diberikan satu bungkus, enggak apa-apa. Itu untuk tahapan selanjutnya. Dan untuk tahapan ketiga, teman-teman bisa memberikan bekatul 15 kilo, konsentratnya 4 kilo dan mineralnya satu bungkus. Dan yang terakhir itu untuk pencampuran yang ukuran standar yang sering saya lakukan, yaitu menggunakan 20 kilo bekatul dan 4 kilo konsentrat, dan yang terakhir satu bungkus mineral. Itu 1 kilo ya untuk mineralnya. Jadi buat teman-teman, untuk proses pencampuran itu ada tahapannya ya, jadi jangan langsung diberikan langsung
20 kilo, nanti malah puyuh teman-teman itu mengalami stres dan malah tidak mau bertelur, nanti kasihan. Untuk pemberian bekatul itu sebaiknya diberikan bekatul yang halus, jangan menggunakan bekatul yang kasar. Itu saya sarankan, pokoknya harus menggunakan bekatul yang terbaik, karena kalau menggunakan bekatul kasar nanti itu efeknya tidak baik buat puyuh. Kualitasnya itu bekatulnya itu rendah, jadi nanti malah puyuhnya tidak mau bertelur. Nah, itu adalah salah satu masukan atau solusi dari saya untuk mengatasi harga pakan yang naik dan harga telur yang turun, supaya usaha ternak puyuh teman-teman itu masih bisa bertahan di masa sulit seperti ini. Nah, kita berdoa sajalah, semoga dalam waktu dekat ini telur puyuh sudah kembali normal kembali, dan untuk harga pakan juga normal kembali. Nanti teman-teman bisa kembali lagi menggunakan pakan pabrikan, karena kualitasnya itu jauh lebih bagus. Oke, itu tadi masukan dari saya buat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah penyampaian dari saya, bisa dikasih saran atau solusi di kolom komentar ya. Mari kita belajar beternak puyuh bersama. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ingatkan buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.